Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca salah satu kisah dari buku Dahlan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan, karya Ibu Siti Nasiah. Kali ini saya akan membaca pada bab 10 atau pada jilid 10 dengan judul Ditolak Masuk Gerahadi. Naik ojek memang jadi hal biasa bagi Pak Bos Dahlan. Bukan hanya untuk kepentingan menelusuri sirkulasi saja dilakukan dengan omprengan ojek. Pergi ke undangan pejabat juga kerap dilakukan. Satu misal ke Gedung Negara Gerahadi. Ketika pejabat tinggi dan panglima tinggi di lingkungan Jawa Timur berkumpul dengan diantar mobil dinas masing-masing, Pak Bos santai turun dari ojek. Penampilannya juga biasa saja, pakai t-shirt berkerah lengkap dengan sweater yang lengannya ditalikan di leher. Sepatunya juga sepatu cat sebagaimana yang biasa dikenakan. Cuek bebek, Pak Bos melenggang dari pintu gerbang Gerahadi tanpa beban. Sebaliknya, tukang ojeknya yang harus terbengong-bengong karena sempat ditahan di pos penjagaan. Jika sudah demikian, akulah yang harus membereskan, karena akulah yang diminta bertanggung jawab terhadap masuknya sepeda motor asing ke lingkungan ring 1 itu. Memang ada larangan tak tertulis bagi sepeda motor untuk memasuki area yang dinyatakan steril dari orang asing. Kalaupun ada sepeda motor harus lewat pintu samping sebelah kiri dan parkir di depan ruang wartawan. Berkendara motor biasanya adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh security. Jika tidak, motor milik wartawan, ya pegawai di lingkungan pemerintah itu sendiri. Makanya, pintunya juga lewat samping, bukan nyelonong masuk pintu yang diperuntukkan tamu-tamu penting. Pantas saja jika ojek yang dinaiki Pak Bos harus diinterogasi lebih dulu. Sementara Pak Bos sudah masuk ke dalam ruang Gerahadi, bergabung dengan pejabat tinggi yang ada. Sambil mengeluarkan surat-surat penting yang dimiliki, tukang ojek biasanya terkencing-kencing saat ditanya macam-macam di dalam ruang security. Selain melihat beberapa petugas berseragam, juga ada petugas provos yang ikut berjaga. Kasihan sekali. Kalau sudah demikian, aku yang kebetulan ngepos di Gerahadi turun tangan membantu membereskan tukang ojek tersebut. Pokoknya kalau wau ditumpai saking kantor memorandum ngajeng Bank Indonesia kali bapak niku wau, kula mboten kenal, tapi diparingi yoto kathah. Pokoknya saya, pokoknya saya dinaiki dari kantor memorandum depan Bank Indonesia dengan bapak tadi. Saya tidak kenal, tapi saya memang dikasih uang lebih. Aku tukang ojek saat diinterogasi. Rupanya petugas khawatir jika tukang ojek itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menyusup masuk ke lingkungan Gerahadi. Setelah aku sampaikan jika Pak Bosku memang terbiasa naik ojek, barulah petugas keamanan paham dan tukang ojek itu dibebaskan setelah surat-suratnya dikembalikan. Awalnya jadi rasan-rasan. Nyentriknya penampilan Pak Bos memang sempat jadi perbincangan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Setiap kali menghadiri undangan khusus di Gerahadi, Pak Bos datang dengan gaya khasnya. Bersepatu cat, t-shirt kerah dengan sweater. Penampilannya itu tentu sangat berbeda dengan para petinggi yang hadir. Seperti Kapolda, Pangdam, Pangdam Maritim, Kajati, dan tentu saja gubernur serta jajaran terkaitnya. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Jatim kala itu M.A. Rahman SH
Yang paling sering menggojlok diriku begitu tahu Pak Bos datang dengan gaya khasnya. Wah, bosnya sama anak buahnya jauh beda ya penampilannya. Pak bosmu itu macak atau tampil melarat ya, kata Kejati yang punya suara merdu itu sambil terkekeh. Namun dengan demikian Pak Rahman mengaku respek dengan ide-ide yang disampaikan Pak Dahlan dalam beberapa kali pertemuan dengan para pejabat tinggi Jawa Timur. Idenya itu loh, ada aja. Tambah pejabat yang membanggakan daerah kelahirannya, Madura itu. Selain Pak Kajati, Wakil Gubernur Abdul Hamid dan Gubernur Mbak Sofi Sudirman juga memperbincangkan penampilan bosku. Namun demikian, baik Abdul Hamid maupun Mbak Sofi tidak pernah mempersoalkannya. Justru Mbak Sofi selalu minta agar Pak Bos berkenan hadir rutin dalam setiap kali rapat koordinasi dengan pejabat tinggi. Itu yang justru jadi ciri khas Pak Dahlan, tambah Mbak Sofi, gubernur yang melejit dengan lagu dangdut Tidak Semua Laki-Lakinya Leo Waldi. Sebelum itu Pak Bos pernah ditahan dan tidak diperbolehkan masuk Gerahadi. Itu disebabkan Pak Bos hanya memakai kaos dan bersepatu kets. Tahunnya saat pertemuan berlangsung, Pak Gubernur bertanya-tanya tentang kehadiran pemimpin redaksi Jawa Pos itu. Karena semua pemimpin redaksi hadir, aku yang kebetulan berada di dalam dihampiri Haji Hujan dan menyatakan keberadaan Pak Bosku itu. Aku hanya bisa mengangkat bahu dan berjanji menyampaikan undangan khusus dari gubernur tersebut. Begitu sampai di kantor, kulihat Pak Bos berada di mejanya seperti biasa mengetik. Aku pun pura-pura menyampaikan salam dari gubernur dan bertanya kenapa tidak hadir. Apa jawaban Pak Bos? Aku tadi sudah ke sana kok, tapi nggak boleh masuk. Ya sudah, pulang saja, jawabnya enteng. Rupanya Pak Bos dilarang masuk hanya karena tidak mengenakan batik dan hanya bersepatu kets. Oh alah, pernyataan Pak Bosku itu kusampaikan pada ajudan gubernur yang kala itu masih dijabat Sularso lewat telepon saat itu juga. Esoknya ku dapat info bahwa seluruh petugas keamanan Gerahadi di briefing oleh kepala bagian rumah tangga istana. Intinya, jika ada bos Jawa Pos Dahlan Iskan datang dengan sepatu kets atau apa saja dipersilahkan masuk. Dan foto diri Pak Bos dipampang di meja kaca keamanan Gerahadi. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada petugas yang tidak hafal dengan wajah Pak Bosku. Maklumlah, kala itu wajah Pak Bos belum sepopuler sekarang ini. Wajar jika banyak yang tidak tahu wajah bos Jawa Pos Dahlan Iskan yang di koran hanya dikenal inisialnya saja, DIS. Demikian tadi salah satu kisah, yaitu pada bab 9 dengan judul Ditolak Masuk Gerahadi. Dalam buku Dahlan Iskan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan, karya Ibu Siti Nasiah. Terima kasih atas segera perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.